ruang baris dan ruang kolom. Ya, apa yang kita bahas hari Kamis yang lalu akan saya ulang kembali secara singkat di sini ya. Jadi kita mempunyai matriks A ya. Kita mempunyai matriks A. Berdimensi, berukuran M kali N, M baris, N kolom. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang disebut ruang baris dan ruang kolom ya dari matriks A tersebut ya. Jadi matriks A ini mempunyai ruang baris yang kita beri lambang seperti ini ya. Ini ruang baris ya. Ini ruang kolom ya. Ruang baris adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor baris dari matriks A. Ya. Vektor barisnya matriks A itu berada di Rn ya. Jadi dia adalah subruang di Rn ya. Ruang kolom ini berada di Rm ya. Perhatikan M dan M ini ya. M ini adalah banyaknya baris, N ini adalah banyaknya kolom ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa dimensinya dari ruang baris dan ruang kolom ini ya. Dengan perkataan lain, pertanyaan berikutnya adalah berapa peringkat dari matriks A? Berapa peringkat baris dari matriks A dan peringkat kolom dari matriks A? Ya. Nah, pertanyaan itu dijawab bagaimana? Pertanyaan itu dijawab dengan cara bagaimana? Ya. Dengan cara A ini kita ubah ke apa? Matriks echelon ya. Tentu saja baris dan kolomnya tidak berubah ya. Bagaimana caranya mengubah? OBE ya, OBE ya. OBE sebanyak berhingga ya. A diubah ke matriks echelon dengan menggunakan operasi baris elementer sebanyak berhingga kali ya. Sehingga A dan E itu ekuivalen baris ya. A dan E ekuivalen baris menurut teorema kalau ekuivalen baris ruang barisnya sama ya. Nah, dari E ini kita mendapatkan dua hal ya, seperti yang kita pelajari hari Kamis yang lalu.
ya, yaitu pertama kita menghitung apa? Banyaknya apa? Banyaknya baris tak nol ya. Banyaknya baris tak nol. Ini apa ini? Ini adalah peringkat ya. Peringkat baris ya. Peringkat baris dari E maupun A ya. Peringkat baris dari apa? Dari E yang sama dengan peringkat baris dari A ya. Ini minggu yang lalu ya. Kemudian kita dari matriks eselon juga bisa melihat apa? Bisa melihat apa? Banyaknya apa? Banyaknya apa? Siapa yang tahu? Banyaknya apa? Banyaknya elemen apa? Kok lupa semua ya? Elemen pivot. Elemen pivot ya. Banyaknya elemen pivot ya. Banyaknya elemen pivot ya pada matriks eselon ya. Nah, banyaknya elemen pivot ini menunjukkan apa? Menunjukkan peringkat kolom ya. Peringkat kolom dari matriks E yang sama dengan peringkat kolom dari matriks A ya. Nah, jadi peringkat baris dan peringkat kolom diperoleh menggunakan matriks eselon ya. Matriks eselon. Nah, matriks eselon itu kemudian kita selidiki ya. Banyaknya baris yang tak nol adalah peringkat baris dari matriks A ya. Kemudian matriks eselon yang sama kita cek banyaknya elemen pivot ya. Itu menunjukkan peringkat kolom dari matriks A ya. Nah, kemarin Adriana sudah menanyakan kalau begitu banyaknya elemen pivot itu sama dengan banyaknya elemen banyaknya peringkat baris dari matriks A sama dengan peringkat kolomnya ya. Nah, betul sekali apa yang diperkirakan oleh Adriana itu karena peringkat baris dari matriks A ini ternyata sama dengan peringkat kolom dari matriks A. Ya. Peringkat baris dari matriks A sama dengan peringkat kolom ya. Lihat contoh 447 ini ya. Lihat contoh 447 ini ya. A diubah menjadi matriks eselon menjadi E ini ya. Diubah menjadi matriks eselon E ini ya.
A. A ini M-nya berapa? Fernandes, A ini M-nya ini berapa? 5, Romo. Kok 5? M ini loh. M-nya ini berapa? M 4. 4 baris ini kolom ya. Ini baris ini kolom. Jadi 4 baris 5 kolom ya. Jadi ini A ini adalah matriks 4 kali 5 ya. Jadi ruang baris berada di R5 ya, ruang kolom berada di R4 ya. Berbeda ya ruangnya ya. Ruang baris dan ruang kolom berada di ruang vektor yang berlainan ya. Nah, kalau ditanyakan berapakah peringkat barisnya dari matriks A, nah ini dengan OBE kita ubah menjadi echelon ya. Ini dengan OBE kita ubah menjadi echelon ini ya. OBE di sini sudah tidak diterangkan lagi ya, karena ini adalah yang sudah kamu bahas di aljabar linear elementer, yang mengubah A ke E itu tidak diterangkan lagi ya. Meskipun di sini tidak diterangkan, tapi kamu tetap harus menguasai ya eliminasi Gauss dari A ke echelon ini ya, karena nanti dalam pelatihan dan dalam ujian ya kamu harus mengubah ya. Kalau kamu ditanyakan berapa ini peringkat barisnya ya, berapa peringkat kolomnya, nah kamu harus mengubah A ke echelon ya, menggunakan apa? OBE ini ya, OBE. Jadi OBE tidak dibahas di sini, tetapi tetap harus kamu kuasai ya, mengerjakan OBE, mengubah A menjadi E ya. Jadi tidak diterangkan lagi di sini, langsung ditunjukkan hasilnya seperti ini ya. Berapa baris tak nol dari matriks echelon ini? Fernandes, berapa baris tak nol di sini? Banyaknya baris tak nol ini. Berapa banyak baris tak nol? Fernandes. Baris tak nol. Berapa banyak? Fernandes kok lama sekali. Fernandes kok nggak bicara ya. Ayu Dea, berapa banyaknya baris tak nol? Ayu Dea kok nggak bicara ya. Tidur apa nih? Berapa banyaknya baris tak nol? 3. 3 ya. 1, 2, 3 ya. Fernandes tadi kok diam saja, kenapa ya? Fernandes ini kok diam saja, kenapa kamu? Berapa banyaknya baris tak nol? Fernandes? 3, Romo. Kok lama sekali ya toh? Kelihatan sekali ini tak nol, ini tak nol, ini tak nol, ini nol ya toh. Ada 3 baris tak nol.
Berapa peringkat baris dari A? Fernandes. Berapa peringkat baris dari A? Fernandes. 3 juga, Romo. Ya. Peringkat baris dari A sama dengan banyaknya baris tak nol dari echelon. Jadi A ini peringkat barisnya 3 ya. Berarti dimensi dari ruang baris ini, dimensi ruang baris adalah 3 ya. Rn-nya adalah 5 ya. Rn-nya adalah 5. Tapi ruang baris ini dimensinya 3 ya. Subruang nih ya. Subruang dari Rn. Nah, sekarang Fernandes lagi ya. Berapa banyaknya elemen pivot Fernandes? Berapa ini banyaknya elemen pivot? Nih, berapa? Fernandes? Fernandes, ayo Fernandes. Kok lama sekali ya? Samuel, udah ganti Samuel. Berapa banyaknya elemen pivot? 3, Romo. 3. Ini sudah Fernandes kok lama sekali ya, nggak bisa menjawab ya. Ini sudah saya beri lingkaran begini kok, 1, 2, 3 udah kelihatan kok Fernandes nggak bisa menjawab ya. Banyaknya elemen pivot berapa Fernandes? 3, Romo. 3. Ada di kolom berapa? Berada di kolom berapa pivotnya? Kolom 1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Ya salah tuh ya. Samuel, kolom berapa? 1, 2, 4, Romo. 1, 2, 4. Kok 3 bagaimana? Ini ada di sini kok 3. Ini kolom 4 nih namanya ya. 1, 2, 4 ya. Jadi peringkat kolom dari matriks A sama dengan 3 ya. Kok peringkat barisnya 3, peringkat kolomnya 3 ya. Bahwa itu sama itu kelihatan sekali di sini ya. Baris tak nol itu pasti memuat pivot kan. Baris tak nol ya. Pivot itu apa? Pivot itu adalah elemen pertama yang tak nol ya. Elemen pertama yang tak nol dari baris tak nol ya. 0, 0, 0, tak nol. Nah, ini pivot namanya ya. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, tidak ada pivotnya ya. Pivot atau elemen satu utama adalah elemen tak nol pertama dari baris yang tak nol. Kalau baris tak nol itu artinya tidak semua elemennya nol kan? Tidak semuanya nol. Nah, kalau tidak semuanya nol berarti sekurang-kurangnya 1 itu tidak nol ya. Sekurang-kurangnya 1 elemen tidak nol ya. Nah, dengan susunan echelon seperti ini ya, ini kan matriks echelon kan sudah didefinisikan ya, tak nol di baris bawah mesti harus berada di sebelah kanan, tak nol yang berada di baris di atasnya ya. Itu kan definisi echelon ya. Ya, tidak akan saya terangkan lagi karena itu bahan semester yang lalu ya. Jadi kalau ada baris tak nol mesti ada elemen pivotnya ya, karena ada elemen
tak nol pertama di baris itu, ya. Kemudian, jadi sekali lagi, baris tak nol pasti memuat elemen pivot, ya. Lalu ini elemen pivot pasti berada di baris tak nol, ya. Elemen pivot itu tidak boleh nol, ya. Definisi elemen pivot adalah elemen tak nol pertama, ya. Kalau dibaca dari kiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tak nol. Nah, itulah pivot, ya. Jadi baris tak nol selalu memuat elemen pivot. Elemen pivot selalu berada di baris tak nol, ya. Jadi tidak mengherankan, ya, kalau banyaknya baris tak nol sama dengan banyaknya elemen pivot, ya. Banyaknya baris tak nol sama dengan banyaknya elemen pivot, ya. Mengerti? Banyaknya baris tak nol sama dengan banyaknya elemen pivot, karena baris tak nol itu pasti memuat pivot. Pivot itu selalu berada di baris tak nol, ya. Jadi peringkat baris sama dengan peringkat kolom, ya. Nanti akan kita bahas sesudah ini yang disebut peringkat, ya. Peringkat baris sama dengan peringkat kolom. Maka kita tidak usah membedakan peringkat baris, peringkat kolom, ya. Kemudian langsung kita sebut, ya. Tidak usah lagi membedakan peringkat baris dan peringkat kolom. Nanti di bawah kita akan mendefinisikan ini disebut peringkat, ya. Ini disebut peringkat matriks A, ya. Karena peringkat baris dan peringkat kolom itu selalu sama, ya kita tidak usah membedakan lagi ini peringkat baris, ini peringkat kolom, ya. Tapi cukup peringkat saja, ya, dari matriks A, ya. Nah, jadi kalau di dalam contoh di sini matriks A itu mempunyai ruang baris, ya. Ruang baris di R berapa? Siapa yang tahu? R berapa? Jawab. 5. 5, betul. Ya. Mempunyai ruang kolom di R4, ya. Jadi ruang baris dan ruang kolom itu belum tentu berada di ruang vektor yang sama, ya. Lebih-lebih kalau A-nya itu ukurannya M kali N, M tidak sama dengan N. Kalau A itu ukurannya N kali N, ya ruang baris dan ruang kolom berada di ruang yang sama, ya. Nah, di sini ruang baris dari A itu dimensinya 3, ya. Ini ruang kolom dimensinya juga 3, ya. Jadi dimensinya sama tapi berada di ruang yang berbeda, ya. Dimensinya sama. Dimensi ruang baris sama dengan dimensi ruang kolom, itu yang disebut peringkat, ya. Peringkat baris itu apa? Peringkat baris itu adalah dimensi dari ruang baris ini, ya.
Dimensi dari ruang kolom disebut peringkat kolom ya. Peringkat baris sama dengan peringkat kolom ya. Di sini peringkat barisnya 3, peringkat kolomnya 3, tapi ruangnya berbeda ya. Berbeda. Yang satu di R5, yang satu di R4, sama-sama dimensinya sama dengan 3 ya. Nah, itulah disebut peringkat dari A adalah 3 ya. Jadi dari sini kita menyimpulkan peringkat dari matriks A sama dengan 3 ya. Peringkatnya adalah 3. Nanti di bawah ini masih akan kita bahas ya, peringkat dari matriks A. Nah, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan tidak? Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Tidak ada yang bertanya. Kalau ditanya tidak bisa. Fernandes, ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Romo. Tidak ada. Ada yang bertanya? Siapa? Siapa mau bertanya? Sebelum kita lanjut, ayo. Sevanya Putri. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, masih ada satu hal lagi yang perlu kita bahas, yaitu basisnya dari ruang baris dan ruang kolom. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Saya tulis di sini. Ya. Matriks A M kali N kita ubah menjadi matriks eselon ya. Caranya mengubah operasi baris elementer. Eselonnya ukuran itu tidak berubah ya, eselon itu tetap M kali N ya. Kemudian dari eselon ini kita bisa menentukan ruang baris dari A dan ruang kolom dari A ya. Ruang kolom dari A. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita ruang baris ini apa? Ruang baris ini adalah subruang ya, subruang. Ruang baris itu subruang ya, bukan baris dari matriks ya, tapi subruang yang direntang oleh vektor-vektor dari matriks A ya. Subruang. Jadi pertanyaannya adalah kalau ini subruang basisnya ini basisnya
Ya. Jadi kalau ini subruang itu mempunyai dimensi, ya, mempunyai dimensi subruang ini, ya. Dimensinya disebut peringkat baris, peringkat kolom, ya. Kita sudah tahu cara menentukannya dimensi, ya. Yaitu untuk ruang baris menghitung banyaknya baris tak nol, ya. Untuk ruang kolom menghitung banyaknya pivot, ya. Menghitung banyaknya pivot. Nah, kita tahu dimensinya, tapi kita belum tahu basisnya, ya, dari ruang baris ini. Kalau dimensinya misalnya 3, kita tahu bahwa basisnya itu 3 vektor baris, ya. Tapi yang mana belum tahu kita. Ya. Nah, untuk basis ruang kolom, ya, untuk ruang baris dari A, ya, kalau kita menghitung dimensinya, kita melihat ini, ya, melihat eselon ini, ya. Eselon ini vektor baris tak nolnya berapa, ya, seperti tadi, ya. Bisa hilangkan vektor A ini kita ubah ke eselon, ya. Vektor A ini kita ubah ke eselon, ya, menggunakan OBE, ya. Nah, setelah kita mempunyai matriks eselon, ya, lalu kita menghitung baris-baris yang tak nol, ya. Baris yang nol ini tidak kita hitung, ya. Yang tak nol ada berapa? 1, 2, 3. Ya, jadi dimensi ruang baris 3, jadi peringkat baris dari A adalah 3. Ya. Nah, kalau kita lalu bertanya ruang baris dari A dimensinya 3, berarti basisnya ada 3 vektor, ya. Ingat definisi basis itu adalah definisi dimensi adalah banyaknya vektor di dalam suatu basis, ya. Jadi kalau dimensinya 3, ya, ini berarti dimensi dari ruang baris A, ya, dimensi ruang baris A sama dengan 3, ya. Nah, kalau dimensinya 3 berarti basisnya ada 3 vektor, ya, karena dimensi itu banyaknya vektor dalam basis. Jadi basisnya ada 3 vektor, ya. Nah, padahal di sini yang merentang baris A ada 4, ya. 1, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ya. Nah, mana di antara 4 ini yang merupakan basis, ya? Direntang oleh 4. Ya, direntang oleh 4 ini,
ya. Tapi 4 ini bukan basis ya, karena basisnya hanya 3. Jadi dari 4 ini ada 3 yang merupakan basis. Yang mana? Nah, kita tidak bisa mengatakan baris 1, baris 2, baris 3. Kita tidak bisa mengatakan meskipun yang tak 0 itu adalah baris 1, baris 2, baris 3 di sini. Ya. Jadi untuk ruang baris kita belum bisa menentukan basisnya. Ya. Kita hanya tahu basisnya ada 3, tapi bagaimana yang mana dari antara M itu yang merupakan basis belum diberikan caranya. Ya. Yang ada caranya adalah ruang kolom. Ya. Yang ada caranya adalah ruang kolom, ya, yaitu ini. Nah, ini ya. Algoritma untuk mencari basis ruang kolom. Ya. Jadi kalau kita mau mencari basis, kita harus menggunakan algoritma ini, ya. Harus menggunakan algoritma ini ya untuk mencari basis, ya. Untuk mencari basis, ini ya. Jadi kita tadi hanya tahu mengenai peringkat ya. Peringkat itu dimensi. Jadi kita hanya tahu dimensinya 3 ya. Kita belum tahu 3 itu vektor yang mana ya. Misalkan peringkat kolomnya 3. Padahal ada 5 kolom ya. Dari 5 itu mana yang merupakan basis? Ya? Nah, kalau ruang kolom itu mudah sekali. Ya. Kalau ruang kolom itu mudah. Ya. Untuk mencari basis dari ruang kolom matriks A, kita ubah A itu ke matriks echelon. Ya. Pertama, seperti tadi ya. Kemudian kita mendapatkan elemen pivot kan, vektor kolom dari A yang berkaitan dengan kolom dari E yang memuat elemen pivot merupakan basis ya dari ruang kolom ya, merupakan basis dari ruang kolom dari A ya. Ini ya. Sekali lagi, kalau kamu ini pembicaraannya lanjutannya ya. Yang tadi kita bicarakan itu baru peringkat ya. Yang kita bicarakan tadi itu baru peringkat. Yang kita bicarakan tadi itu baru peringkat. Artinya baru dimensi ya. Kita tahu dimensinya 3 ya. Tapi kita belum tahu basisnya terdiri dari 3 vektor yang mana ya. Nah, untuk ruang kolom untuk ruang kolom ini algoritmanya ya, basisnya yang mana? Basisnya adalah yang mana? Basisnya adalah vektor-vektor kolom dari A yang berkaitan dengan kolom dari E yang memuat pivot. Ya, vektor kolom dari A yang berkaitan dengan vektor kolom dari E yang memuat pivot. Ya. Nah, untuk jelasnya begini ya. Untuk jelasnya ini ya.
Ini A. Kemudian A itu kita ubah dengan OBE menjadi vektor echelon, matriks echelon E. Ya. Kemudian kita tahu bahwa ruang kolom dari A itu berdimensi 3 karena pivotnya ada 3, ya. Pivotnya ada 3 ini. Berarti dimensi ruang kolom adalah 3, berarti peringkat kolomnya A adalah 3. Nah, pertanyaan terakhir adalah mana basis dari ruang kolom dari A? Ya. Jawab, basisnya harus kamu cari di sini ya, karena kolom dari A itu direntang oleh kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. 5 vektor ini yang merentang kolom A, ya. 5 vektor ini yang merentang kolom A. Tapi 5 vektor ini bukan basis. Ya, bukan basis karena basisnya hanya terdiri dari 3 vektor ya. Dimensinya 3 jadi basisnya hanya 3. Nah, pertanyaannya dari 5 ini 3 vektor yang mana yang merupakan basis dari ruang kolom ya? Jawabannya ini kolom berapa? Fernandes? Ini kolom berapa? Ini? Kolom pertama. Kolom pertama. Pertama, ini kolom berapa? Kedua. Kedua, ini kolom berapa? Ketiga. Kok ketiga tuh ya? Keempat. 4, kamu kok sulit sekali. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4, ini kolom 5. Ya. Yang memuat pivot adalah kolom 1, kolom 2, kolom 4 yang memuat pivot, ya. Lalu dari situ kita bisa mendapat basis dari ruang kolom vektor A, yaitu kolom 1, kolom 2, kolom 4. Ya, mengerti? Kolom 1, kolom 2, kolom 4 adalah basis ya. Jadi kalau kita beri nama ini vektor kolom pertama, vektor kolom kedua, vektor kolom keempat merupakan basis dari ruang kolom ya. Ya, kalau ini kita beri nama U1, U2, U4, maka U1, U2, U4 merupakan apa? Basis dari kolom A. Ya. Jadi itu pertanyaan mengenai basis ya. Menurut algoritma tadi ya, basis dari ruang kolom A itu yang mana? Basis dari ruang kolom A adalah vektor-vektor kolom yang bersesuaian dengan kolom-kolom dari matriks echelon ini yang memuat elemen pivot ya. Cari kolom-kolom yang memuat elemen pivot, kolom 1, kolom 2, kolom 4
Jadi basisnya adalah kolom 1, kolom 2, kolom 4 dari matriks A ya. Jadi mencari basis dari matriks A jangan di E tapi di A ya. Karena kolom A ini direntang oleh kolom-kolom dari matriks A ya. Kolom ini, ruang kolom ini direntang oleh kolom-kolom dari matriks A. Ya. Yang merentang 5 kolom ini, tapi basisnya bukan 5 karena 5 ini tidak bebas linier ya. Yang bebas linier itu adalah O1, O2, O3. Ya, O3 ini rentangnya sama dengan rentangnya 5. Ya. Seperti yang kita pelajari kemarin ya. Jadi dengan demikian maka setelah kita mengetahui dimensinya 3, kita juga bisa menentukan 3 vektor yang mana dari kolom-kolom itu yang merupakan basis. Ya. Nah, untuk basis dari ruang baris itu lain lagi ya. Tadi kan dimensi ruang baris itu melihat baris tak nol ya, baris 1, baris 2, baris 3. Ya. Baris 1, baris 2, baris 3. Itu yang menentukan dimensi ruang baris ya. Tapi basisnya tidak bisa seperti ini, seperti kolomnya. Tidak bisa kita mengatakan, oh kalau begitu baris 1, baris 2, baris 3 dari A adalah basis. Tidak ya, tidak bisa. Karena apa? Karena ketika kamu mengerjakan OBE dari A ke E, ada kemungkinan kamu itu mengubah baris kan? Ya, salah satu OBE itu apa? Menukar baris ya. Baris 3 ditukar menjadi baris 1, baris 2 menjadi baris 4 dan seterusnya, sehingga untuk kolom algoritma tadi tidak bisa dipakai. Ya, saya ulangi, untuk baris, untuk kolom algoritmanya adalah kolom-kolom yang memuat elemen pivot yang kolom yang sama itu merupakan basis di matriks A. Ya. Nah, tapi kalau baris tidak bisa. Ya. Baris 1, baris 2, baris 3 itu tak nol. Jadi tidak berarti baris 1, baris 2, baris 3 dari A ini basis. Tidak ya, tidak bisa. Karena ketika kamu mengerjakan OBE, kamu menukar-nukar baris kemungkinan. Ya, jadi untuk mencari basis dari ruang baris, kita tetap harus menggunakan algoritma ini. Jadi barisnya itu kita ubah menjadi kolom. Ya. Nah, untuk mudahnya saya beri contoh ini. 448. Ya. Untuk mudahnya kita beri contoh ini. Ya. Nah. Misalkan matriks A sama dengan ini ya. 1 min 1 2 2 ya. Min 3 4 1 min 2. Kemudian 0 1 7 4, kemudian min 5 7 4 min 2 ya. Nah, jadi A itu barisnya adalah
U1, U2, U3, U4. Ini barisnya, ya. Nah, kemudian kalau ditanya, pertanyaannya adalah basis, manakah basis dari ruang baris dari A? Ini pertanyaannya, ya. Basis, tentukan basis ini ya, ini basis ini, ya. Tentukan basis dari ruang baris A, ya. Ruang baris A, ya. Yaitu subruang yang ini direntang oleh 4 vektor tersebut, ya. Mari, tadi sudah saya katakan tidak bisa dengan cara algoritma tadi, ya. Tidak bisa kita itu menggunakan cara ini kita ubah ke E echelon, lalu kita mencari baris-baris yang tak nol dari echelon, lalu kita cari baris yang berkaitan di A. Tidak bisa, ya. Tidak bisa menggunakan algoritma tadi, tetapi harus, karena algoritma tadi itu menggunakan kolom, itu hanya algoritma untuk kolom, ya, tidak algoritma untuk baris, ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, tentukan basis dari ruang baris dari A. Ruang baris dari A itu direntang oleh U1, U2, U3, U4, ya. U1, U2, U3, U4, ya. Nah, basisnya itu adalah bisa 4 vektor ini, bisa 3, bisa 2, bisa 1, ya. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, ya. Basisnya adalah vektor-vektor ini, ya. Bisa semuanya, bisa 3 saja, bisa 2 saja, bisa 1, ya. Yang mana? Nah, kita menggunakan algoritma tadi, tapi karena algoritma tadi itu adalah algoritma untuk kolom, maka baris-baris ini kita jadikan kolom, ya. Baris-baris ini kita jadikan kolom, ya. Nah, baris-barisnya kita jadikan kolom, ya. Nah, ini, ya, ini baris 1 sekarang jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3, baris 4 jadi kolom 4. Ya, barisnya kita jadikan kolom. Dengan perkataan lain, kita transpose, ya. Kalau tadi itu kita sebut matriks A, maka ini matriks apa? Siapa yang tahu nih? Matriks apa ini? Ayo. A transpose. A transpose, betul sekali, ya. A transpose ini, ya, karena baris kita jadikan kolom, ya, baris-barisnya kita jadikan kolom. Nah, setelah kita mempunyai A transpose, ya, saya ulangi lagi.
Setelah kita mempunyai A transpose, ini adalah kalau A tadi U1, U2, U3, U4 itu baris ya. Kalau U1, U2, U3, U4 itu kolom, sekarang A transpose ya. Nah, A transpose itu kemudian dengan OBE ya. Dengan OBE kita ubah menjadi matriks echelon ya, seperti yang sudah kita pelajari di aljabar linear elementer ya. Sesudah kita ubah menjadi matriks echelon, kita gunakan algoritma tadi ya, algoritma tadi kita gunakan ya. Kita cari kolom-kolom yang memuat pivot ya. Kalau yang memuat pivot adalah kolom 1 dan kolom 2 ya. Kolom 1 dan kolom 2. Berarti kan ini bukan pivot ya. Ini bukan pivot. Pivot itu apa? Elemen tak nol pertama ya, pada baris tak nol. Kalau ini baris tak nol, dibaca dari kiri, yang pertama yang tak nol ya, ini yang kedua ya, ini yang ketiga. Jadi ini pivot, ini bukan pivot, ini bukan pivot, ini tidak ada pivot, ini tidak ada pivot ya. Jadi hanya ada dua pivot. Nah, setelah kita tahu kolom-kolom dari matriks echelon itu yang memuat pivot, kemudian kita cari yang berkaitan di A transpose ini ya, ini dan ini ya, kolom 1 dan kolom 2 begitu ya. Jadi kolom 1 ini dan kolom 2 ini itulah basisnya ya. Jadi basisnya adalah U1, U2 ya. Basis dari baris A tadi ya. Jawabannya ini ya, tadi pertanyaannya tentukan basis dari baris A. Ya, basis dari baris A adalah U1 dan U2. Ya. Ada yang merentang 4 ya. Yang merentang adalah 4 ya. U1, U2, U3, U4. Di antara 4 itu yang merupakan basis hanya 2. Ya. Nah, dari sini kita udah tahu ya bahwa dimensinya 2 ya. Jadi basisnya jangan dicari di E tapi di A ya, karena ini basis dari ruang baris dari A ya. Jadi basisnya ada di A ya. U1 dan U2 ya. Nah, itulah yang diterangkan di sini ya. Nah, elemen pivot itu berada di kolom ke-1 dan kolom kedua. Oleh karena itu vektor pertama dan kedua ini bukan matriks tapi vektor ya. Vektor pertama dan kedua dari 4 vektor itu yaitu U1 dan U2 merupakan basis ya dari ruang baris dari A. Kalau A itu mempunyai U1, U2, U3, U4 sebagai baris-barisnya. Ya. Mengerti? Ya. Jadi untuk mencari basis kita selalu menggunakan algoritma ini ya untuk mencari basis dari ruang baris
barisnya dijadikan kolom dulu ya. Untuk mencari basis dari ruang baris, barisnya dirubah jadi kolom dulu ya. Dengan perkataan lain, dari A menjadi A transpose ya. Nah, kemudian eselon, kemudian kolom yang memuat pivot, kemudian ketemu ya vektor-vektor baris yang merupakan basis ya. Nah, kalau ruang kolom basisnya langsung ya kolom-kolom itu karena ini algoritma untuk kolom ya. Kalau untuk kolom langsung ya kolom-kolom dari A yang bersesuaian dengan kolom-kolom eselon yang memuat pivot, itulah basisnya. Ada pertanyaan? Kok tidak ada ya? Coba tanya ke Teddy, mungkin Teddy ada pertanyaan. Belum ada Romo. Tanya tadi untuk merangsang teman-temanmu supaya bertanya. Tanya sesuatu biar teman-temanmu termotivasi untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya ya? Michelle bertanya, kamu kan hari Kamis yang lalu kan terlambat datangnya. Mestinya ada pertanyaan kamu. Belum ya, Romo. Apa? Belum ada pertanyaan, Romo. Sudah jelas kamu maksudnya? Iya. Lalu siapa yang mau bertanya ini? Saya Romo. Siapa? Saya Romo. Teddy. Iya Romo. Ya silahkan Teddy, tanya apa? Mengapa namanya dinamakan algoritma Romo? Kan biasanya kan kita kenal teorema atau definisi. Kenapa ini namanya algoritma? Oh ya, ini algoritma karena ini adalah langkah-langkah ya. Petunjuk langkah-langkah itu disebut algoritma ya. Algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah ya. Kalau teorema itu adalah pernyataan ya, yang dibuktikan kebenarannya. Langkah-langkah ini dibuktikan di atasnya ya. Jadi kalau kamu bertanya buktinya, itu buktinya ada di atasnya. Ya, jadi silahkan membaca di atasnya ini ya. Di atasnya ini ada penjelasan mengenai algoritma ini ya. Apa bedanya algoritma dan teorema? Teorema adalah pernyataan yang dibuktikan kebenarannya. Algoritma adalah pernyataan yang memberikan petunjuk langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Itu disebut algoritma. Ya. Langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Langkah pertama, kamu mengubah matriks A menjadi matriks eselon E dengan operasi baris elementer sebanyak berhingga. Langkah pertama ya. Langkah kedua, carilah kolom-kolom di E yang memuat pivot. Ya. Langkah ketiga, carilah kolom-kolom yang sesuai, yang berkaitan ya, yang bersesuaian di matriks A, kolom-kolom yang bersesuaian dengan kolom-kolom di E tadi yang memuat pivot. Ya, jadi ada 3 langkah di sini ya.
Jadi algoritma itu memberikan apa yang harus kamu kerjakan ketika kamu akan mencari vektor-vektor yang merupakan basis dari ruang kolom. Ya, ada 3 langkah. Langkah pertama, matriks A diubah menjadi matriks echelon menggunakan OBE. Ya, langkah kedua, mencari kolom-kolom dari matriks echelon yang memuat elemen pivot. Ya, langkah ketiga, mencari kolom-kolom bersesuaian di matriks A. Ya, bersesuaian dengan apa? Bersesuaian dengan kolom-kolom dari E tadi yang memuat pivot. Ya, kolom-kolom dari A itulah yang merupakan basis dari ruang kolom. Ya, jadi langkah-langkah ya, yang diberi kotak ini adalah langkah-langkah. Ya. Terima kasih Romo. Oke. Nah, lalu teorema 49 ini sudah kita bahas ya tadi ya, bahwa ruang baris, peringkat baris dari sebarang matriks sama dengan peringkat kolomnya. Ya. Peringkat baris, jangan keliru ya, yang sama bukan ruang baris dan ruang kolom ya. Ruang baris dan ruang kolomnya itu berbeda. Ya. Nah, kalau perlu ya saya tulis di sini ya, biar kamu ingat ya. Jadi kalau kamu punya matriks, ya, matriks A, ruang baris dari A itu tidak sama ya dengan ruang kolom dari A. Ya, tadi sudah kita lihat ya, ruang baris itu berada di Rn, ruang kolom itu berada di Rm, ya. Berada di ruang vektor yang berbeda ya. Berada di semesta yang berbeda ya. Baris A dan kolom A itu berada di tempat yang berbeda, jadi tidak sama ya. Yang sama apa? Yang sama adalah dimensinya ya. Yang sama adalah dimensinya ya. Nah, saya tulis di sini ya. Peringkat, saya singkat ya, PB adalah peringkat baris ya. Dari A sama dengan dimensi dari apa? Dari baris, ruang baris dari A ya. Nah, ini sama ya, ini sama ya. Dimensi ruang kolom ya dari A sama dengan saya singkat ya, peringkat kolom ya dari A. Kalau kamu mencatat jangan disingkat karena nanti kamu bingung sendiri PB itu apa ya. Kalau kamu mencatat ditulis lengkap supaya besok kalau belajar lagi kamu ingat ini apa ya. Ini saya hanya supaya cepat ya. PB peringkat baris, PK peringkat kolom. Ya, peringkat baris dari A adalah dimensi dari ruang baris dari A. Sama dengan dimensi dari ruang kolom dari A, yaitu peringkat kolom dari A. Ini yang dikatakan di teorema ini ya. Teorema ini
teorema ini saya tulis kembali di sini ya. Jadi yang saya tulis sama dengan ini berasal dari teorema ini ya. Jadi teorema ini itu ini ya. Peringkat baris dari matriks A sama dengan peringkat kolomnya. Ya, peringkat baris sama dengan peringkat kolom ya. Berarti dimensi baris sama dengan dimensi kolom. Ya. Jadi yang sama peringkatnya ya, seperti tadi ya. Seperti tadi ya. Ruang baris ini berada di R5, ruang kolom berada di R4 ya. Ini berada di ruang R5, ini berada di ruang vektor R4 ya. Ruang baris dan ruang kolom ini. Tapi dimensinya sama ya. Berada di ruang baris ini berada di R5 tapi dimensinya 3. Ruang kolom berada di R4, dimensinya 3 juga ya. Dan itu tadi sudah saya jelaskan alasannya adalah baris tak nol selalu memuat elemen pivot ya. Kalau ada elemen pivot, dia selalu berada di baris tak nol. Kalau ada baris tak nol, dia selalu memuat elemen pivot ya. Jadi dari hal itu menjadi jelas bahwa peringkat baris sama dengan peringkat kolom ya. Nah, oleh karena itu, nah ini ya dijelaskan di sini ya. Kalau matriksnya 5 kali 7, misalkan matriksnya 5 kali 7, ya, maka ruang baris dari matriks A berdimensi 3, ruang kolom dari matriks A berdimensi 3 juga ya. Yang satu di R7, yang satu di R5, dimensinya sama ya. Dimensinya sama. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu, maka tidak perlu lagi dibedakan peringkat baris dan peringkat kolom ya. Tidak perlu dibedakan peringkat baris dan peringkat kolom ya. Cukup peringkat saja ya ini. Ya, mulai dari sekarang kita cukup bertanya peringkat dari matriks A ya. Dan peringkat itu boleh peringkat baris, boleh peringkat kolom, sama saja ya. Ditulis peringkat A ya. Ditulis peringkat A ya. Nah, kalau dalam contoh tadi kita mendapat peringkat dari A sama dengan 3 ya. Peringkat dari A sama dengan 3 itu berarti apa? Berarti peringkat barisnya sama dengan 3, peringkat kolomnya sama dengan 3 ya. Nah, yang terakhir yang terakhir adalah teorema ya. Kalau ini bukan algoritma tapi teorema ini ya. Tadi yang di kotak ini, bukan algoritma tapi ini teorema ya. Nah, untuk memahami teorema ini kita harus kembali ke
ini ya. Kembali ke SPLH ini ya. Ruang 0 ya. Ruang 0. Ini ruang 0 ini ya. Peringkat dari A ditambah dimensi ruang 0 dari A sama dengan N, banyaknya kolom. Ya. Nah, untuk memahami teorema ini, kita harus kembali ke halaman 169 ya. Kalau kamu masih punya buku, halaman 169 ya. Halaman 169 ya. Ruang penyelesaian dari SPLH disebut ruang 0 dari matriks A ya. Oke, kita buka halaman 169. Nah, coba halaman 169 kita cari ya. Mana halaman 169? Halaman 169 ini teorema 410 ya. 4110. Himpunan semua vektor yang merupakan penyelesaian dari SPLH AX sama dengan 0, di mana A adalah matriks, koefisien ya. A adalah matriks koefisien dari SPLH itu ya. Masih ingat ya? SPLH itu sistem persamaan linear yang semua kolomnya sama dengan 0 ya. Dan kalau koefisiennya kita susun menjadi suatu matriks A, maka SPLH itu dapat ditulis secara singkat demikian ya. Ini di kuliah aljabar linear elementer sudah atau belum? Tadi SPLH dapat ditulis sebagai AX sama dengan 0. Sudah atau belum? Sudah Romo, tapi dalam Sudah ya. Di mana A-nya ini matriks koefisien ya. Nah, kalau A-nya ini matriks yang banyaknya baris M dan banyaknya kolom N, ini artinya apa dalam SPLH? Ya, artinya apa dalam SPLH ini? Ini SPLH ini, M dan N ini artinya apa di dalam SPLH? Samuel. M dan N ini di dalam SPLH ini artinya apa, Samuel? N itu M-nya apa? banyaknya persamaan bukan? Ya, betul. M adalah banyaknya persamaan. N ini apa? Banyak variabel dong. Ya, banyaknya variabel, betul ya. Jadi M itu banyaknya persamaan, N itu banyaknya variabel ya. Sehingga menghasilkan matriks koefisien A ukurannya M baris N kolom. Ya. Nah, teorema ini mengatakan kalau kamu punya SPLH lalu kamu mencari penyelesaiannya itu selalu
merupakan subruang dari Rn ya, di mana N-nya ini ya, di mana N-nya jangan lupa N-nya ini ya, N-nya ini. Ya, jadi Rn itu N-nya dari mana? N-nya itu dari sini ya, banyaknya variabel dari SPLH tersebut ya. Jadi di kuliah aljabar linear elementer kamu diberitahu caranya menyelesaikan ya. Nah, tapi ketika itu kamu belum, mungkin ya saya tidak tahu, mungkin sudah juga ya, belum dikatakan bahwa himpunan penyelesaian itu adalah subruang ya. Nah, teorema ini mau mengatakan bahwa himpunan penyelesaian dari SPLH itu selalu merupakan subruang dari Rn ya. Nah, subruang, jadi ruang vektor dari Rn ya, himpunan semua penyelesaian. Ya. Nah, contohnya ini ya, ini SPLH kan, ya, ini SPLH ya, ini contohnya ya, konkret kalau ini ya, kalau diberi contoh kamu pasti akan mengerti ya. Ini SP linear homogen ya, karena ruas kanannya 0 semua ya. Nah, di kuliah aljabar linear elementer kamu diberi cara untuk menyelesaikan SPLH ini dengan OBE ya, eliminasi Gauss-Jordan. Ini adalah matriks A ya. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah mencari matriks koefisien ini. Matriks A-nya ini ya. Berapa baris? Berapa baris? 3. Berapa kolom? 4 ya. Mengapa? Karena ada 3 bersamaan dan 4 variabel ya. Jadi ini ya, ini SPLH ini dapat kita tulis AX sama dengan 0 ya, di mana X-nya sama dengan apa? X-nya adalah X1, X2, X3, X4 ya. Mengerti? Nah, kemudian kita menggunakan OBE ya, menghasilkan matriks echelon ya, ini menggunakan matriks echelon. Oh, tadi saya keliru ya. Yang matriks A bukan ini ya, ini echelon ya. Matriks A-nya apa? Coba siapa yang tahu matriks A-nya apa? Siapa ya? Sivanya Putri. Matriks A-nya apa? Sivanya? 1, Tuh. 3, 3. min 15, 7. Min 15, 7. Betul. Lalu? 1, 4,
min 19, 10. Baris ketiga 2, 2, 5, 5, min 26, min 26, 11. 11. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian dengan OBE ya. Dengan OBE menghasilkan eselon ya. Dengan OBE menghasilkan eselon ya. Kemudian dari sini apa yang kamu lakukan? Kuliah semester yang lalu. Sesudah ketemu eselon, apa yang kamu lakukan? Silahkan menjawab yang tahu. Setelah ketemu eselon, lalu apa? Semester yang lalu ini. Apa? Siapa yang tahu jawab? Menentukan parameternya. Parameternya ada di mana? Yang tidak memiliki satu utama. Iya. Yang tidak memiliki elemen pivot. Iya. Ini pivotnya ada di kolom 1 dan kolom 2 kan? Jadi kolom 3 dan kolom 4 tidak ada pivotnya kan? Jadi kalau dikaitkan dengan variabel di atas ini berkaitan dengan X3, ini berkaitan dengan X4 ya. X3 dan X4 itu adalah variabel bebas ya. Maka diberi parameter X3S, X4T. Ngerti? Lalu dari sini kamu mendapatkan ini, naik ke atas mendapatkan ini. Masih ingat ya? Dari baris kedua mendapatkan ini, kemudian substitusi mundur ke baris pertama mendapatkan ini. Jadi dengan demikian maka X-nya, vektor X, X1, X2, X3, X4 adalah X1-nya ini, X2-nya ini, X3-nya ini, X4-nya ini. Kemudian dengan sifat dari vektor, skalarnya kita keluarkan, ya, S-nya kita keluarkan menjadi 3, 4, 1, 0. T-nya kita keluarkan menjadi 2, min 3, 0, 1. Nih ya. Jadi penyelesaiannya adalah vektor X sama dengan SU plus TV. Ya, cuma SU plus TV ya. Ini U, ini V. Ya. Ini U, ini V. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah himpunan semua vektor yang direntang oleh U dan V ini ya, ini U, ini V, direntang oleh ini dan ini, merupakan subruang ya, himpunan semua penyelesaian dari SPLH ini merupakan subruang karena direntang oleh dua vektor ini, ya, direntang oleh dua vektor ini, ya. Nah, dengan mudah kita akan melihat bahwa dua vektor ini bebas linier ya. Kalau ini kamu sama dengan SU plus TV sama dengan 0. Kamu melihat baris yang ketiga, S ditambah 0 sama dengan 0, berarti S sama dengan 0. Baris yang keempat, 0 ditambah T sama dengan 0. Berarti T sama dengan 0. Jadi kalau SU plus TV sama dengan 0, S-nya 0, T-nya 0, jadi kedua vektor ini bebas linier. Ya. Kedua vektor ini bebas linier dan merentang himpunan penyelesaian dari SPLH ini. Jadi merupakan basis ya. Jadi dua vektor ini merupakan basis ya. Jadi dimensinya sama dengan 2 ya.
dimensinya sama dengan 2. Dengan perkataan lain, dimensinya sama dengan banyaknya kolom ya. 2 itu kan dari S dan T ini ya. Banyaknya kolom yang tidak memuat, banyaknya kolom yang tidak memuat elemen pivot ya. Dimensi dari himpunan penyelesaian sama dengan banyaknya kolom yang tidak memuat elemen pivot ya, yaitu 2 ini. Mengerti? Nah, itulah yang dipakai di sini ya. Nah, itulah yang dipakai di sini ya. Nah, ini ya. Terakhir ini, kembali ini AX sama dengan SPLH. Himpunan penyelesaiannya merupakan sub ruang ya, yang disebut ruang 0 dari A ya. 0A ini apa? 0A adalah himpunan semua penyelesaian dari SPLH ya. Dimensinya berapa? Dimensinya adalah sama dengan banyaknya kolom yang tidak memuat pivot ya. Banyaknya kolom yang tidak memuat pivot ya. Kalau peringkatnya A sama dengan R, berarti banyaknya yang memuat pivot adalah R ya. Jadi yang tidak memuat pivot adalah N-R ya. N-R kalau banyaknya kolom adalah R ya. Dengan demikian ini R, ini N-R, jumlahnya adalah N ya. Peringkat dari A, banyaknya kolom yang memuat pivot, dimensi ruang 0 tadi ya, halaman 169, dimensi ruang 0 itu dimensi ruang penyelesaian dari SPLH AX sama dengan 0, sama dengan apa? Banyaknya kolom yang tidak memuat pivot ya. Yang memuat pivot adalah R, yang tidak memuat pivot adalah N-R, jumlahnya adalah N ya. Jadi teorema ini mengatakan peringkat dari A ditambah dimensi ruang 0 dari A sama dengan banyaknya kolom dari matriks A. Ya. Ruang 0 dari A, kalau kamu ditanya ruang 0 dari A itu apa? Ruang 0 dari A adalah himpunan penyelesaian dari SPLH ya. Himpunan penyelesaian dari SPLH AX sama dengan 0. Ya, ketika kamu belajar aljabar linear elementer, kamu dilatih untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Ya, sekarang dilanjutkan, himpunan penyelesaian itu merupakan subruang ya, yang diberi nama ruang 0 dari A. Ya, dimensinya berapa? Dimensinya adalah banyaknya kolom dari A yang tidak memuat elemen pivot. Ya. Jadi kalau ditambah dengan banyaknya kolom dari A yang memuat pivot, ya hasilnya banyaknya kolom dari A ya, itu teoremanya.
Oke. Sekian bab 4. Ya. Besok Kamis bab 5. Jadi bab 4 saya akhiri sampai di sini. Sisanya tidak saya bahas, bersamaan tidak mungkin tidak saya bahas. Kemudian ruang vektor lainnya itu sudah saya bahas ya. Itu matriks ya. Ruang vektor yang elemen-elemennya adalah matriks ya. Jadi besok Kamis saya lanjut ke bab 5 ya. Bab 5 akan membahas apa? Bab 5 akan membahas suatu operasi lagi dari ruang vektor ya. Sampai sekarang kita sudah mengenal operasi perkalian dengan skalar dan operasi jumlahan kan. Nanti akan ditambah satu lagi yaitu operasi perkalian titik ya. Kalau di dalam ruang vektor disebut operasi perkalian dalam ya. Apa kekhasan operasi ini? Vektor kali vektor bukan vektor tetapi skalar ya. Sekian, ada pertanyaan silahkan sebelum ditutup. Amadea Tan bertanya? Belum ada, Romo. Belum ada. Di dindingmu itu ada tulisan apa itu ya? CBA. Di dindingmu ada tulisan apa? Graduation, Romo. Apa? Graduation. Oh, graduate. Oh iya graduate. Itu wisuda kamu? Iya, Romo. Oh ya, wisuda di mana? Di SMA apa di mana? SMA. Oh ya, bagus itu. Graduation-nya bisa dibawa pulang, ditempelkan di sana. Yang lain, ada yang mau bertanya? Lintang, tanya. Belum, Romo. Mariana Kristiana. Belum, Romo. Linda Kusuma. Belum ada, Romo. Oke. Sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi besok Kamis. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.